Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah nyata tentang wali Allah yang mastur di akhir zaman ini, yang dipakai dalam tanda kutip, dipakai sebagai sarana bagi Allah untuk membagikan rahmatnya kepada warung makanan yang dikehendakinya. Perlu diketahui, wali mastur itu adalah wali Allah yang status kewaliannya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada dirinya. Wali mastur makan, minum, menikah itu sama seperti orang-orang pada umumnya. Tetapi yang berbeda itu adalah hatinya. Keadaan hati wali mastur, begitu juga dengan wali-wali Allah yang lain, selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang pada umumnya itu hatinya seringkali lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang mengetahui status kewalian seseorang. Dan wali Allah yang mastur di akhir zaman ini yang saya bagikan kisahnya sekarang kepada Anda semua, mengetahui status kewaliannya bukan dengan persangkaan diri beliau sendiri, melainkan mendapat berita gaib melalui mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, mimpi bagian kenabian itu dialami umat Islam, bisa di level muslim tapi soleh, bisa dialami umat Islam di level mukmin, apalagi dialami para kekasih Allah yang mana mereka itu di makom ihsan. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah berupa mimpi yang benar dalam tidur, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang permulaan wahyu yang pertama kali diberikan kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Wali Allah yang mastur tersebut mendapatkan mimpi bagian kenabian tentang kemasturannya sebagai seorang wali ketika di dalam mimpi yang beliau alami itu diperlihatkan wali Allah yang masyhur di akhir zaman berada dalam satu ruangan bersama beliau. Wali Allah yang masyhur, yang terkenal, itu duduk di depan beliau, sedang melihat ke arah depan. Sedangkan beliau, wali Allah yang masyhur, itu duduk di bangku belakang. Dan di dalam mimpi tersebut, wali Allah yang masyhur itu divisualkan oleh Allah mengatakan yang intinya bahwa wali masyhur itu mengetahui tentang makom spiritual wali Allah yang masyhur, dan wali Allah yang masyhur yang ada di dalam mimpi beliau itu tidak mengetahui tentang dirinya wali Allah yang masyhur, sehingga otomatis beliau wali Allah yang masyhur tersebut mengetahui bahwa diri beliau itu ditakdirkan oleh Allah menjadi wali Allah yang masyhur atau wali Allah yang tersembunyi status kewaliannya. Selain itu, pada mimpi yang lain, wali Allah yang masyhur tersebut diperlihatkan lagi tentang wali Allah yang masyhur pada mimpi sebelumnya.
Di dalam mimpi tersebut, wali Allah yang mastur berbisik kepada wali Allah yang masyhur dengan mengatakan, "Aku tahu kewalianmu." Nah, dua mimpi tersebut sangat jelas teringat oleh wali mastur tersebut. Walaupun masih banyak lagi tentang pemberitahuan kewalian beliau. Dan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, sudah menjadi hal biasa bagi Allah itu memberikan petunjuk berulang kali. Nah, seperti itulah sekilas tentang pemberitahuan bahwa wali Allah yang mastur yang sekarang saya ceritakan kisah nyatanya kepada Anda semua adalah benar-benar wali Allah yang mastur, bukan dari persangkaan beliau sendiri, tetapi mendapat konfirmasi berupa mimpi gaib melalui mimpi bagian kenabian, karena Allah itu maha gaib, zatnya, asmanya, sifatnya, dan perbuatannya tidak sama dengan makhluk. Begitu juga ketika memberitahu tentang wali-walinya tidak sama dengan seorang manusia jika dia itu menjadi pimpinan memberitahu kedudukan para stafnya. Itu tidak sama. Sekarang akan saya ceritakan kisah nyatanya mengenai wali Allah yang mastur tersebut ketika makan di sebuah warung baru, warung makanan yang baru. Karena dulunya wali Allah yang mastur itu mengetahui bahwa ruko yang dipakai warung makan yang baru itu masih belum ada penyewanya. Sehingga pada suatu saat wali Allah yang mastur tersebut melihat bahwa ruko itu telah disewa menjadi sebuah warung makan. Akhirnya wali Allah yang mastur tersebut mencoba membeli makan di ruko tersebut. Hari demi hari warung makan yang baru itu terlihat jarang yang beli. Karena sudah menjadi hal yang biasa ketika ada tempat usaha yang baru itu tidak mungkin langsung rame. Pasti butuh waktu untuk mendapatkan pelanggan. Paling tidak antara 2 bulan atau 3 bulan. Dan suatu saat wali Allah yang mastur itu bermimpi. Allah memberi petunjuk kepada diri beliau bahwa tempat yang beliau singgahi itu, misalkan itu adalah sebuah tempat usaha, maka tempat usaha yang disinggahi oleh beliau itu akan mendapatkan pelanggan, mendapatkan rezeki dari Allah, karena Allah memberikan berkah, memberikan rahmatnya kepada tempat-tempat yang beliau singgahi. Sehingga ketika beliau itu sudah mengalami mimpi tersebut, semakin yakin bahwa kedatangan beliau itu membawa berkah pada tempat yang beliau singgahi. Tibalah pada warung makan yang baru itu beliau singgahi setelah mendapatkan mimpi tersebut. Dan memang benar, ketika wali Allah yang mastur itu masuk ke warung tersebut yang awalnya tidak ada pembelinya, kemudian beberapa menit setelah itu ada 11 orang yang datang membeli di warung itu. Ditambah lagi 1 orang lagi. Sehingga genap menjadi 12 orang. Dan pembeli yang datang itu tidak datang bergantian dalam waktu yang lama, tetapi beberapa menit saja setelah wali Allah yang mastur itu datang di warung tersebut. Lalu dalilnya mana? Ketika rahmat Allah itu diberikan melalui wali mastur, maka kita harus mengingat Allah berfirman di dalam hadis qudsi, terdapat pada hadis riwayat Al-Bukhari, Allah berfirman mengenai walinya. Bunyi firmannya adalah, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan seterusnya. Itulah cara Allah membagikan rahmatnya melalui para walinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.